Baik, kita kemarin sudah menyelesaikan Kejadian pasal 28 tentang bagaimana Yakub ya di Betel, dia membangun sebuah menara, sebuah tugu yang di situ menandakan bahwa Tuhan pernah hadir di sini, dan itu namanya Betel. Dan Daud membuat satu komitmen dan nazar di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau engkau menyertai perjalanan hambamu ini dengan memberi hamba roti dan juga pakaian dan semua yang hamba butuhkan dalam perjalanan hidup hambamu, maka aku akan mempersembahkan 1/10 dari semua yang aku dapat dari Tuhan. Saudara, ya Yakub meminta tanda Tuhan menyertai perjalanannya karena dia benar-benar seorang diri. Ya, dia minta agar Tuhan mencukupkan kepadanya roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai. Kita percaya firman Tuhan, ya Yesus berkata bahwa tidak usah takut akan apa yang kamu makan, akan apa yang akan kamu minum, karena semua itu ya akan dicukupkan Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Iya, kita lanjutkan sekarang pembacaan kita dari Kejadian pasal 29, Yakub di rumah Laban, judul perikopnya. Ayat yang pertama, kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring untuk berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Ayat yang keempat, bertanyalah Yakub ya kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami ini dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu dengan Laban cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Ya, selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak, berilah minum kambing dombamu itu. Ya, lalu kata Yakub, ya hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalikannya lagi. Ayat 8, tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Ya, barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Jadi perjumpaan pertama ya Yakub dan Rahel itu adalah di sumur, ya mirip dengan kisah dari ayahnya Ishak, ya berjumpa pertama kali ketika Eliezer mencari jodoh bagi Ishak, ya itu juga ketemunya di sumur ya sama Ribka pada waktu itu mamanya Yakub. Ini juga terulang kembali saudara ya, mamanya Yakub ya Ribka itu dari Haran, dan ini Yakub pulang ke Haran lalu dia berjumpa dengan anak dari ya kakaknya Ribka ya, yaitu Rahel. Jadi masih saudaraan. Tetapi jawab mereka, ya ayat yang ke-8 di sana, Yakub menyuruh ketika Rahel datang, Yakub menyuruh beri minum domba-dombamu, lalu ya bawa mereka pulang. Tapi mereka menjawab, kami ini ya tidak dapat melakukan itu karena kami harus menunggu semua ternak kami itu datang, kambing domba itu datang, berkumpul di sumur itu, barulah sumur itu bisa dibuka, lalu mereka diberi minum, baru boleh pulang. Ketika mereka sedang berkata-kata, datang Rahel saudara, dan kambing domba ayahnya, sebab Rahel yang menggembalakannya. Jadi pandangan pertama ini saudara ya, Yakub berjumpa dengan Rahel.
Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya itu serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia anak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Jadi ini baru ketemu loh saudara, sejak lahir tidak pernah ketemu saudara. Ya, tetapi tiba-tiba dia pulang kampung lalu ketemu dengan Rahel. Ya, lalu dia menceritakan bahwa dia itu ayah Rahel itu saudaraan dengan ibunya. Lalu Rahel berlari pulang menceritakan kepada keluarganya bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Yakub menceritakan, maka Rahel berlari pulang menceritakan kepada ayahnya. Ayat 13, segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumah. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel yaitu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi Laban itu punya 2 orang anak gadis, yang satu Lea, yang satu Rahel. Lea itu kurang cantik, matanya tidak berseri, tetapi Rahel itu parasnya sikapnya elok, kelakuannya elok, dan juga parasnya cantik. Makanya kita belajar di sini ya. Orang itu kalau kelakuannya cantik ya mukanya juga jadi cantik, tapi kalau tidak cantik kelakuannya ya tidak cantik juga saudara, karena ya kecantikan batinia itulah yang dilihat Tuhan. Lalu kita lihat di sini ayat 18 ya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Jadi ketika Yakub itu sudah tinggal selama sebulan di rumah Laban pamannya, Yakub itu juga bekerja ya, membantu Laban di dalam peternakannya, perkebunannya, semua dibantu. Lalu Laban bilang, aku tuh ndak enak, kamu tuh saudaraku dan kamu tuh bekerja membantu aku ya di dalam ternak-ternakku, mengurusi semuanya. Tapi aku ndak enak tidak memberi kamu upah. Jadi sekarang kata Laban, ya kamu mau minta upah apa ini? Minta bagaimana? Karena aku ndak enak kalau nggak gaji kamu. Lalu ya Yakub itu jatuh cinta kepada Rahel. Lalu dia berkata, aku akan bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Ayat 19, sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku. Jadi Laban bilang, ya beneran ya, lebih baik Rahel saya berikan kepadamu daripada jatuh ke laki-laki yang lain. Jadi tinggallah di sini kepadaku. Ya, ayat yang ke-20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ya, Yakub bekerja 7 tahun, tapi rasanya 7 tahun itu sangat singkat, hanya beberapa hari. Kenapa? Karena dia sangat mencintai Rahel. Ya, orang itu kalau bekerja dengan motivasi yang ya benar memang, apalagi karena cinta ya, wah itu luar biasa saudara ya, terasa 7 tahun itu cuma 7 hari. Coba saudara praktekkan ya. Jadi dia bekerja saudara cuma ya 7 tahun, itu terasa hanya dianggap beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Lalu dikatakan ayat yang ke-21, sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia.
Ayat 22, lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea, anaknya, lalu dibawanyalah kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Ayat 24, lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budak, ya, menjadi budaknya. Ayat 25, tetapi pada waktu pagi tampaklah itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku telah bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Ya, saudara, kita melihat di sini, saudara, ya, memang adalah kebiasaan pada zaman itu bahwa seorang laki-laki, ya, memberikan mas kawin atau hadiah besar kepada keluarga calon istrinya. Ini adalah untuk kompensasi kepada keluarga, ya, karena mereka akan kehilangan anak gadisnya ketika menikah. Mas kawin Yakub tidak berupa harta secara materi karena ia tidak mempunyai apa-apa ketika dia harus meninggalkan orang tuanya sebab dia sudah menipu ayahnya sendiri, yaitu Ishak, saudara. Dia kehilangan semuanya, itulah upah dosa, itulah harga dari sebuah kebohongan. Ya, akhirnya dia kehilangan semuanya. Jadi sebagai gantinya, ya, akhirnya dia mau bekerja 7 tahun untuk mengabdi pada Laban agar mendapatkan anaknya Laban, yaitu Rahel. Tetapi ya, ada kebiasaan lain di negeri itu yang tidak diberitahukan oleh Laban kepada Yakub. Anak perempuan yang lebih tua itu harus menikah lebih dulu. Dengan memberikan Lea kepada Yakub dan bukan Rahel, Laban telah menipunya agar berjanji untuk bekerja keras selama 7 tahun lagi. Ya, kita lihat di sini, saudara. Ya, jadi ya itulah, saudara, ya, tabur tuai dulu. Ya, Yakub pernah menipu ayahnya Ishak dengan meminta hak kesulungan, ya, atas dia, padahal itu adalah milik dari Esau. Jadi ketika Yakub menipu ayahnya, dia pun akhirnya ditipu. Ingat, hidup ini adalah hukum tabur tuai. Kalau saudara menipu orang lain, maka satu saat saudara pun akan ditipu. Jadi hati-hati dalam melangkah, karena ya, benih yang engkau tabur itu akan engkau tuai nantinya. Yakub menipu ayahnya tentang berkat kesulungan, dia pun ditipu oleh Laban dengan memberi hak anak sulungnya kepada Yakub. Ketika malam pengantin sudah pesta, ya, mungkin Lea dibawa pakai kerudung, tidak terbuka mukanya, sehingga ya akhirnya Yakub tidur dengan Lea. Ketika pagi hari dia kaget lihat, waduh, bukan Rahel, ternyata Lea yang dibawa. Lalu Yakub marah, dia berkata, mengapa engkau menipu aku? Ya, dia berkata kepada Laban, dia bilang, ya, ayat yang ke-26, jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Jadi tujuannya Laban sebenarnya ya baik, ya, seperti juga dulu halnya Yakub menipu Ishak, ya, mengambil hak kesulungan. Tujuannya baik, tetapi ya namanya ditipu itu tetap ditipu, saudara. Jadi tujuannya Laban supaya anak yang tertua itu kawin lebih dulu daripada anak yang lebih muda. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku itu, kemudian anakku yang lain pun, ya, akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan Rahel, kakak anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pada Laban 7 tahun lagi. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini, ya, orang-orang ya pada umumnya itu sering ingin tahu apakah bekerja dalam suatu waktu yang lama untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan itu pantas. Kita belajar dari Yakub, hari ini dia bekerja 7 tahun. Bahkan terasa cepat karena dia bekerja demi cinta mendapatkan Rahel.
Ya, setelah ditipu, dia setuju untuk bekerja 7 tahun lagi bagi Rahel, meskipun dia memang ya sudah menikah dengan Lea. Tujuan dan keinginannya yang paling terpenting ya pantas diraih dengan kerja keras dan menunggu. Saudara, ya kita melihat di sini bahwa ya untuk bisa memperoleh sesuatu ada harga memang yang harus dibayar. Ya, jangan terjebak karena kita tuh sering nonton film drama Korea, apalagi nonton Crazy Rich, banyak orang kaya-kaya mendadak. Semua dalam hidup ini butuh proses. Yang namanya proses itu tidak mudah, tidak cepat. Yang namanya proses itu ya lama sesuai waktu Tuhan. Ya, tetapi ketika kita mau menjalaninya dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ya itulah kunci untuk kita mencapai tujuan dan kesuksesan dalam hidup. Ya, lalu saat itu Yakub marah sekali ketika ia mengetahui bahwa Laban telah menipunya dengan memberikan anak sulungnya Lea. Ya, kini kita melihat saudara, penipu ya atas ayahnya sendiri kini ditipu. Betapa wajar kalau kita menjadi kecewa terhadap ketidakadilan yang terjadi pada diri kita. Sementara kita sering kali menutup mata terhadap keadilan yang sudah ketidakadilan yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Dosa menjadi jalan untuk datang kembali menghantui kita. Jadi jangan ya melakukan dosa, saudara. Meskipun Yakub telah ditipu oleh Laban, dia tetap mengerjakan bagiannya sesuai perjanjian. Ada lebih banyak yang ya dipertaruhkan dari sekedar sakit hati. Yakub akhirnya dengan bersemangat, bisa sebenarnya dia sakit hati lalu dia marah kepada Laban dan dia pergi meninggalkan Laban. Tetapi sekalipun sakit hati, Yakub tetap taat melakukan apa yang tujuannya dia mau, yaitu menikahi Rahel. Ya, lebih banyak yang dipertaruhkan saudara daripada sekedar sakit hati. Ya, Yakub pengen menggenapi janji Tuhan. Ya, seringkali jangan berespon secara negatif. Mari kita tiru Yakub hari ini, dia bekerja 7 tahun lagi untuk Laban. Ya, dan dia ya akhirnya boleh mendapatkan kerinduan hatinya menikahi Rahel, saudara. Jadi ketika kita ditipu oleh orang lain, tetaplah kerjakan bagian kita sesuai perjanjian. Ya, agar kita ini dapat lebih bijaksana. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa seberat apapun yang harus kita hadapi. Ya, biarlah kita mau sungguh-sungguh saudara untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala keadaan. Ya, kita belajar malam ini dari kisah hidupnya Yakub, yang orang yang menabur akan menuai. Apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Jadi lebih baik bertobat. Kita akan melanjutkan hari ini sudah di Kejadian 29 ayat yang ke-31. Judul perikopnya adalah anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ya. Jadi kita melihat di sini ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai, maka dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ya, Tuhan melihat kasihan Lea tidak dicintai. Ya, tetapi Rahel dicintai. Jadi Tuhan bikin Rahel mandul, tetapi Lea akhirnya mengandung. Ayat yang ke-32 di sana dikatakan Lea mengandung lalu melahirkan anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ya, jadi saudara kita melihat di sini akhirnya Lea dibukakan kandungannya dan dia melahirkan seorang anak bagi Yakub yang dinamainya Ruben. Sebab katanya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat 33. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai.
Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. 34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak lelaki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jadi kita lihat saudara ya, ketika Yakub mencintai Rahel dan tidak mencintai Lea, Tuhan memperhatikan sengsaranya Lea, lalu Tuhan membuka kandungannya sehingga dia melahirkan 4 anak laki-laki untuk Yakub. Ya, orang-orang tua pada masa kini itu biasanya memberikan anak-anak mereka nama yang kedengarannya bagus atau mempunyai daya tarik. Namun dalam perjanjian lama menunjukkan penggunaan nama yang lebih dinamis. Ya, kita melihat ya bahwa orang-orang pada zaman perjanjian lama itu memberikan nama sesuai dengan situasi pada saat kelahiran. Ya, mereka kadang berharap anak-anak mereka akan hidup sesuai dengan arti nama yang diberikan kepada mereka itu. Kemudian orang tua dapat menengok ke belakang dan melihat apakah anak-anak mereka yang sudah besar telah menjalani hidup sesuai dengan nama mereka. Iya, bahkan tidak sering, ya tidak jarang saudara, orang-orang tua itu mengganti nama ketika nama anaknya itu tidak cocok dianggapnya ya dengan ya apa yang mereka ingin ya dengan sifat-sifatnya. Hal ini berlaku untuk Yakub ya. Ketika dia memegang tumit kiasan dari dia menipu yang namanya diganti menjadi Israel, yang artinya orang yang bergumul dengan Allah. Jadi sifat Yakub telah berubah sampai pada titik di mana ia tidak lagi dilihat sebagai seorang penipu, melainkan sebagai seorang yang menghormati Allah. Makanya namanya diganti menjadi Israel. Ya, pada waktu itu saudara ketika dia bergumul dengan Allah dan namanya berubah menjadi Israel. Jadi kita melihat di sini sejarah bangsa Israel itu dari Yakub. Ya, jadi ya Yakub yang tadinya Yakub ya lalu dia dirubah namanya menjadi Israel dan inilah cikal bakal dari ya kisah hidup dari bangsa Israel ini dari Yakub. Dia memiliki anak dari Lea. Ya, anak-anaknya itu tadi dikatakan sesuai dengan arti nama yang diberikan oleh ya Lea tadi ya. Yang pertama anaknya dinamain Ruben. Apa artinya? Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraanku. Ya, dan sekarang tentulah aku akan dicintai. Lalu dia mengandung lagi, diberi nama anaknya laki-laki dan dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula nama anak itu ya Simeon. Ya, ayat yang ke-34, lalu dia mengandung lagi anak yang ketiga, maka ia memberi nama, dia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat lagi kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandunglah pula ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia memberi nama anak itu Yehuda. Perhatikan, ini adalah suku-suku dari bangsa Israel. Ada Simeon ya, ada tadi dikatakan Ruben, lalu ada Lewi, lalu juga ada yang namanya tadi ya, jadi ada 4 anak laki-laki yang dilahirkan Lea bagi Yakub ya, dan ini adalah nanti yang kemudian menjadi 4 suku. Nanti kita lihat ada anak laki-laki lain yang dilahirkan Rahel dan akhirnya menjadi 12 suku Israel. Ya, Ruben, Simeon, lalu Lewi, dan dia melahirkan sekali lagi menamakannya dia Yehuda. Jadi dari Lea dia memperoleh 4 anak. Simeon, ya, Lewi,
lalu Yehuda dan Ruben. Ya, 4 suku ini adalah ya anak dari Lea yang dikandung oleh Lea bagi Yakub. Lalu di pasal 30 di sana dikatakan, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ayat 2, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia ya aku pun mempunyai keturunan. Ayat 4, maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku juga dan telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Ya, saudara lihat ya, ketika Rahel cemburu kepada kakaknya sebab kakaknya melahirkan 4 orang anak, dia cemburu, lalu dia ingin memiliki anak juga dari Yakub. Dia berkata pada Yakub, berikanlah aku anak. Lalu Yakub marah. Yakub berkata, apakah aku ini Tuhan yang bisa memberikan kepadamu anak? Ya, Tuhan yang sanggup memberikan anak. Ya, aku tidak bisa menghalangi engkau. Lalu kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak ya di pangkuanku. Jadi ya Rahel memberikan pembantunya. Jadi kita ingat kisahnya Sarah ya memberikan Hagar pembantunya kepada Abraham. Ya sebab ya dianggap itu dapat meneruskan keturunan. Dan ini terulang kembali, Rahel memberikan pembantunya budaknya kepada suaminya sendiri Yakub agar dia melahirkan anak dan nanti Rahel yang akan membesarkan anak itu, saudara. Sehingga itu anak dianggap anaknya Rahel yang akan lahir dari pembantunya. Dan akhirnya Yakub menghampiri pembantunya itu Bilha, budaknya itu, lalu diambil menjadi istrinya. Dan Bilha akhirnya mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku juga. Telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Ini yang akan kemudian menjadi suku Dan. Jadi sudah 5 saudara ya. 5 suku. Ruben, Simeon, Lewi, ya lalu Dan. Lalu tadi satu dikatakan ya dia melahirkan tadi anak yang ada 4 ya. Jadi sudah ada 5 suku ya dilahirkan bagi Yakub, Yehuda tadi ya. Jadi dari Lea dia peroleh ada 4 anak yang menjadi 4 suku, yaitu ya Simeon, Ruben, Yehuda, Lewi, lalu ini dari budaknya lahir satu yang bernama Dan. Itu nanti akan menjadi suku Dan. Kita lihat di sini masing-masing dari ketiga bapak leluhur tersebut, Abraham, Ishak dan Yakub mempunyai istri yang sulit untuk mendapatkan anak. Ya, jadi 3-3 Abraham, Ishak, Yakub ya. 3-tiganya itu istrinya susah untuk punya anak ya, dari Sarah, lalu Ishak juga istrinya kita tahu Ribka waktu itu juga sulit punya anak, lalu akhirnya juga Yakub istrinya Rahel tidak bisa punya anak. Ya, dan mereka sulit untuk mendapat anak. Menarik untuk kita simak di sini bagaimana setiap orang itu bereaksi terhadap kesulitan istrinya. Abraham berhubungan dengan hamba perempuan Sarah, ya, dan memiliki anak sendiri, dengan demikian menimbulkan kepahitan dan iri hati kepada keluarganya. Ishak sebaliknya berdoa kepada Allah ketika mengetahui istrinya mandul. Allah pada akhirnya menjawab doa-doanya dan Ribka melahirkan anak kembar. Akan tetapi Yakub meniru teladan kakeknya yaitu Abraham. Ya, mempunyai anak dengan hamba perempuan dari istri-istrinya yang menimbulkan berbagai akibat yang menyedihkan, ya bahkan kadang-kadang pahit.
Ya, waktu dia memberikan budaknya, ya Yakub tidak menolak, saudara. Ya, tetapi dia mengangkatnya menjadi istrinya dan memiliki anak. Ya, lalu ayat yang ketujuh, mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah ya Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ini yang kemudian akan menjadi suku Naftali, ya, sudah 6. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa budaknya perempuan dan diberikannya lagi kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Jadi ketika Bilha sudah tidak melahirkan lagi, Rahel ini ambil lagi budaknya perempuan satu, diberikan lagi kepada Yakub, ya, untuk menjadi istrinya. Dan Silpa budak perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujurlah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Ya, jadi ketika kita melihat di sini, ya, oh ini si Lea, saudara, ya. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, ya, Lea juga tidak mau kalah. Rahel mengambil budaknya diberikan kepada Yakub. Lea kakaknya juga nggak mau kalah karena dia udah nggak bisa melahirkan. Dia juga memberi budaknya, ya, kepada Yakub agar Yakub juga bisa punya anak dari budaknya, ya, yaitu Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, ya, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Ini yang menjadi suku yang berikutnya adalah suku Gad, saudara. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua lagi bagi Yakub. Ya, berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi jalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Sebulon, ya, ini akan menjadi nanti suku Sebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel dan Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya, ada perlombaan yang sangat tidak, ya, wajar antara Lea dan Rahel. Mereka terjebak di dalam kesombongan sehingga mereka itu menyerahkan Yakub kepada selir-selirnya, kepada pembantu-pembantu mereka diangkat menjadi selir. Ya, Yakub harusnya saat itu bijaksana bisa menolak, saudara, ya. Ya, tapi meskipun hal itu merupakan kebiasaan pada zaman tersebut, ya, dan memang fakta bahwa suatu kebiasaan itu dapat diterima secara sosial, tapi kan itu tidak berarti bahwa kebiasaan itu bijaksana atau benar.
Ya, jadi di sini kita melihat seperti Abraham ketika Sarah menyuruh dia tidur dengan Hagar, nggak ada sedikit pun dia menolak. Ini juga ya si Yakub juga begitu. Ya, mungkin ya kalau orang bilang ya namanya juga ya ikan asin dikasih ke kucing ya pasti kucingnya makan. Tapi saya berdoa bapak-bapak sekarang tidak seperti itu ya. Kita harus berani menolak dosa, harus berani menolak sesuatu yang ya tidak sesuai dengan hati nurani. Walaupun saat itu memang dibenarkan, boleh saat itu. Kalau sekarang nggak boleh ya. Ada ibu-ibu memberikan pembantu kepada suaminya, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Dan akhirnya mereka terjebak sehingga banyak anak-anak yang lahir bagi mereka itu bukan anak-anak yang membawa berkat. Sehingga nanti kita lihat nanti ya Israel itu terdiri dari ya banyak suku saudara. Dan pada akhirnya Allah menjawab doa Rahel ketika dia terus saing ya mungkin dia juga berdoa dan karena di sini dikatakan dia berdoa. Ya, dan akhirnya Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki dari rahimnya sendiri. Tetapi sementara itu, ya ia telah memberikan hambanya kepada Yakub juga, ya. Jadi di sini kita melihat saudara mempercayai Allah ketika tidak ada sesuatu pun yang kelihatannya bisa terjadi, ya. Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Namun memang lebih sulit kalau hidup dengan menanggung akibat dari ya dosa karena ya tindakan yang mau mengatur Tuhan, mau mengatur hidup sendiri. Mari kita melawan setiap godaan dan berpikir bahwa ya Tuhan itu tidak pernah melupakan kita sekalipun memang harusnya kalau Rahel berpikir sudahlah ya kalau suamiku memang punya anak dari Lea ya sudah. Ya itu cukup, tidak usah harus melakukan berbagai cara sehingga akan malah menambah saudara kesulitan. Dan kita lihat nanti suku-suku ini yang dilahirkan ya banyak juga suku yang akhirnya memberontak. Baik, kita akan melanjutkan besok saudara ya, dan kita akan sama-sama merenungkan firman ini. Biarlah kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan terus memberi kita kepekaan untuk menolak dosa dan belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar itu sungguh-sungguh membawa kepada kami sebuah pemahaman bahwa kami tidak perlu merasa iri bersaing dengan kehidupan orang lain yang pada akhirnya itu hanya akan menambah akibat-akibat yang buruk. Kami berdoa malam ini biarlah kami boleh sungguh-sungguh menanti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar malam ini Tuhan untuk sungguh-sungguh lebih dan lebih lagi mengejar akan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Terus hidup dalam takut Tuhan, mengejar perkenanan-Mu. Tuhan memberkati Bapa untuk setiap mereka yang setia mencari wajah-Mu. Berkati para suami menjadi imam yang takut akan Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup takut Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa kita adalah orang diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap